Doa selesai. Terima kasih Mbak Mita. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah juga baik saja. Ibu harap kita semua selalu diberi kesehatan agar kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya anak-anak. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Langsung ibu presentasi saja ya untuk mengetahui siapa saja yang hari ini hadir dan tidak hadir. Yang pertama ada Mbak Ofelia, hadir. Baik, Mbak Irawati, Mbak Wima, hadir. Mbak Amalia, hadir. Mbak Arum, hadir. Mbak Aryani, hadir. Mbak Rasel, hadir. Mas Hidayat, Hadir. Mas Joshua, Hadir. sakit apa ini? Demam. Oh iya. Kita doakan ya semoga Mas Joshua lekas sembuh. Kemudian ada Mbak Jasmine, hadir. Mbak Halim, hadir. Mas Yasir, Mbak Aneka, Mbak Hanin, Mbak Siti, hadir. Mbak Devi, hadir. Mbak Eni, hadir. Mbak Latifatus, hadir Ibu. Mas Dadwan, Hadir. Mas Tegar. Hadir. Baik. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang cerita pendek. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai membuat media presentasi berupa video berhenti. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan, model, dan juga gambaran materi. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami media presentasi secara umum. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami teknik cara membuat media presentasi berupa video berhenti. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghasilkan produk berupa media presentasi video berhenti dengan kreatif. Kemudian untuk gambaran materinya, peserta didik dapat membuat dan menghasilkan media presentasi cerita pendek berupa video berhenti. Jadi hari ini kalian tidak hanya membuat media presentasi berupa video berhenti, namun nantinya kalian juga akan menghasilkan sebuah produk tentang media presentasi berupa video berhenti. Selanjutnya, Ibu akan bertanya mengenai beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kalian mengetahui mengenai media presentasi dalam pembelajaran? Apakah ada yang bisa menjawab? Tahu Bu, Silakan Mbak Eni. media presentasi dalam pembelajaran itu adalah merupakan alat bantu yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran secara lebih sistematis, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta didik Bu. Iya, benar sekali. Kemudian yang kedua, apa saja sih jenis-jenis media presentasi yang digunakan dalam pembelajaran itu? Silakan Mbak Eni. Jenis media presentasi itu ada tiga, yaitu media audio, media visual, dan juga media audiovisual. Ya, benar sekali. Kemudian, apakah kalian pernah membuat media presentasi? Pernah Bu? Pernah. Mbak Eni pernah membuat media presentasi? Pernah Bu. Jenisnya apa? Apakah audio, apakah visual, atau audiovisual? Audiovisual. Kemudian, kenapa sih media presentasi itu perlu digunakan dalam pembelajaran? Saya Bu. Ya, Mbak Lokali, silakan. Agar pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan, kemudian Ya. dapat mempermudah pemahaman kita. Ya,
sini kamu. Aduh, ada apa? Cuci pakai apa ini? Suatu saat ayah bawang putih sakit keras dan meninggal dunia yang membuat bawang putih bersedih. Suamiku sudah meninggal. Aku bisa mengusir kekayaannya. Iya, Bu. Keesokan harinya bawang putih sedang mengusir pakaian di sungai sampai hal yang tidak diinginkan terjadi. Selendang merah kesayangan ibu hanyut di sungai. Baik anak-anak, dari video yang sudah ibu tayangkan ini kan menggunakan jenis media audio visual. Nah, apakah ada yang tahu audionya itu bagian mana dan juga visualnya bagian mana? Audionya itu Suara. Video visualnya Gambar. benar sekali, wah. Kelas ini ternyata pintar semua ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, untuk agar kalian lebih paham secara mendalam, ibu akan memberikan tugas. Ibu akan memberikan tugas, jadi nanti kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Seperti itu ya, anak-anak. Setelah ini ibu jelaskan. Baik anak-anak, perhatikan ya KPD kalian. Jadi di sini kan terdapat tabel audio dan juga visual. Kalian bisa, yang pertama kalian harus melakukan membuat papan cerita sederhana dengan memuat alur kejadian yang akan difoto dan narasi yang akan direkam untuk setiap adegan. Jadi untuk yang kolom yang atas sendiri ini itu dapat diisi judul cerita pendek yang akan kalian buat. Kemudian audionya dan juga visualnya itu kalian bisa membayangkan bagaimana sih kalian akan membuatnya seperti itu ya anak-anak. Nanti jika kalian sudah mengerjakan, setiap perwakilan kelompok dapat maju ke depan untuk mempresentasikan progres yang sudah kalian buat. Apakah dapat dipahami anak-anak? Baik. Setelah kalian dikerjakan, ibu beri waktu 30 menit. Tidak harus selesai ya anak-anak. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Baik, silakan. Jika ada kesulitan kalian bisa bertanya kepada aku. Waktunya kurang 5 menit lagi ya. Baik, waktunya sudah habis. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan progres yang sudah kami buat. Silakan dulu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Ayo, ini kelompok yang lain gimana? Saya nggak mau maju dulu. Ayo presiden. Baik, kelompok 1 siapa? Silakan Mbak Rita akan kucing lucu itu bernama Eti. Kucing audio, kucing lucu dan bahasa itu namanya adalah Eti. Visualnya gambar latar rumah dengan halaman
hendak pulang karena putus asa, tiba-tiba Toba mendapatkan seekor ikan mas yang berubah menjadi putri cantik. Nah, untuk visualnya gambar latar sebuah lembah berwarna hijau dengan beberapa pohon di sampingnya, lalu terdapat sungai yang mengalir. Gambar bergeraknya pria yang sedang memancing ikan di pinggir sungai dan mendapatkan ikan, sama ikan yang berubah menjadi putri cantik. Selanjutnya kelompok 3. Judulnya menjaga lingkungan, audio menjaga lingkungan sekitar. Visualnya gambar latar pemandangan gunung, sawah, pepohonan, dan sungai. Lalu satu persatu huruf bergerak masuk ke area foto membentuk tulisan menjaga lingkungan. Selanjutnya kelompok 4. Judulnya Rawa Pening. Audionya, sayangnya mereka belum diberi keturunan. Istriku, jika memang kau menginginkan anak, izinkan aku pergi bertapa untuk memohon kepada Tuhan. Visualnya, gambar latar banyak batuan, gambar bergerak seorang lelaki dan wanita yang sedang berjalan dan mengobrol bersama. Kemudian lelaki itu berjalan dan mulai bertapa. Baik, sudah semua. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah kita. Silakan kembali untuk pasien bisa dibawa. Baik, selanjutnya akan disampaikan materi. Jadi, media presentasi media ini merupakan berbagai jenis komponen yang digunakan untuk menyampaikan suatu materi dari guru pada peserta didik secara terencana dan bertujuan untuk proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Kemudian, media presentasi ini terdapat 3 jenis ya, seperti yang tadi sudah teman kalian sampaikan, yaitu yang pertama ada media audio, media visual, dan juga media audiovisual. Media audio ini merupakan media yang cara penyampaian pesannya ini hanya diterima oleh indera pendengaran saja. Contohnya radio, rekaman suara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kita ada media visual. Media visual ini merupakan media yang menampilkan sebuah gambar, grafik atau diagram untuk menyampaikan informasi. Contohnya ada gambar, poster, kabar, dan juga lainnya. Kemudian yang ketiga adalah media audiovisual. Media ini merupakan media yang menggabungkan 2 komponen, yaitu suara dan gambar bergerak untuk menyampaikan informasi dalam pembelajaran. Contohnya seperti tadi yang sudah ibu tayangkan. Contohnya seperti video tadi yang sudah ibu tayangkan. Kemudian video berarti atau stop motion. Kata video berarti dari bahasa Latin yaitu videum, yang berarti memiliki penglihatan dalam melihat. Jadi stop motion atau video berarti ini merupakan teknik untuk membuat animasi yang dibuat seolah-olah potongan beberapa gambar menjadi saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian juga terdapat beberapa jenis video stop motion, di antaranya ada tanah gerak atau clay. Jadi jenis video stop motion ini merupakan jenis stop motion yang dimana objek karakter atau latar belakang menggunakan deformasi bentuk dengan cahaya drastis atau tanah liat. Kemudian yang juga ada gambar, jenis stop motion yang lebih konseptual dari animasi tradisional, bidang datar, dan animasi kertas gambar. Kemudian ada aktor hidup, itu video stop motion yang menggunakan aktor hidup sebagai subjek frame to frame. Aktor tersebut berpose berulang kali untuk frame yang diambil lebih dari satu dan bergerak sedikit demi sedikit ke frame berikutnya. Kemudian yang terakhir ada jenis stop motion guntingan. Itu merupakan teknik yang dibentuk dengan menggerakkan potongan lembaran 2 dimensi. Animasi guntingan juga dengan menggunakan bahan datar, latar belakang, dan alat peraga yang terbuat dari bahan kertas, kain yang kaku, kartu foto, atau benda-benda martir lain. Seperti itu ya anak-anak.
presentasi merupakan berbagai jenis komponen yang digunakan untuk menyampaikan suatu materi dari guru kepada peserta didik secara terencana agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Media presentasi terdiri dari media audio, visual, dan audiovisual. Salah satu bentuk dari media audiovisual ialah video berupa gerak berhenti atau stop motion. Media presentasi dibuat untuk menciptakan ilusi di layar bahwa objek fisik yang dimanipulasi dapat bergerak secara otomatis. Oh ya, terima kasih Mbak Anu. Baik anak-anak, jadi materi dan pembelajaran hari ini apakah dapat dipahami dengan baik? Alhamdulillah jika bisa kalian pahami ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu mempresentasikan cerita pendek yang sudah kalian buat tadi menggunakan media yang tepat. Medianya itu berupa video stop motion tadi yang sudah kita bahas pada hari ini. Jadi tugas hari ini kalian bisa melanjutkan di rumah, kemudian minggu depan kalian bisa mempresentasikan ya video stop motion yang sudah kalian buat. Seperti itu ya anak-anak. Baik Bu. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas antusias teman-teman pada hari ini. Kelihatannya kalian sangat semangat sekali ya. Ya Bu, semangat coba. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Akhir kata,